Ya, baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mitra, kepala unit ataupun yang mewakili, saya akan langsung saja share screen dari laporan ya, aplikasi unit ya yang ada. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan link atau mungkin yang sudah mendapatkan link seperti ini, laporan stripbimba.com ya. Kalau yang belum punya nanti bisa konfirmasi ke divisi kemitraan atau Bunda Nani, Bu Lucy ataupun dari pengawasnya nanti akan segera dikirimkan untuk ID, username dan passwordnya. Nah, bisa kita buka ketika kita sudah mendapatkan link ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, tampilan awal. Nah, di sini ada pilihan pusat dan unit. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa pilih yang unit. Nah, dari unit ini. Nah, sebelum kita masuk atau sebelum kita lebih dalam ke aplikasinya, saya juga memiliki bantuan ya, master bantuan untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti ini. Ada fitur utama web-based unit aktif. Nah, seperti ini. Jadi, ada 10 data atau 10 fitur utama yang nantinya harus Bapak Ibu input, harus Bapak Ibu isi di dalamnya agar tentunya bisa melengkapi laporan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk fitur utama ini juga nanti akan kami kirimkan setelah acara ini selesai. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti bisa dicek emailnya yang kemarin mendaftar melalui link pendaftaran. Kalau yang mendaftar lewat teman-teman di pusat, nah silakan nanti bisa menghubungi teman-teman itu nanti kita berikan untuk laporannya seperti ini. Oke, baik. Di sini ada 10 fitur utama web-based untuk Bapak Ibu yang harus perhatikan. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, kita langsung saja masuk yang pertama yaitu dari menu atau fitur login. Fitur login atau input. Linknya menggunakan laporan stripbimba.com. Kemudian nanti Bapak Ibu masukkan username dan masukkan password. Di dalamnya nanti ada ganti password. Dari old password, new password, dan confirm password. Kita masuk ke laporan aplikasinya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu tampilannya nanti. Bapak Ibu akan mendapatkan ID atau username, kemudian password. Nah, di sini diinput di sini. Nah, untuk username-nya biasanya akan menggunakan kata Bimba ditambah dengan 5 digit angka. 5 digit angka ini didapatkan dari nomor cabang, nomor kode cabang unitnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang sudah punya cabang pasti diberikan ya nomor cabangnya dari unit bimbanya masing-masing. Nah, untuk nama atau username yang gunakan biasanya Bimba dengan 5 nomor cabang. Nah, contoh seperti yang aplikasi yang saya gunakan nomor cabangnya 04372. Kemudian masukkan username-nya. Username awal akan diberikan password yang sama untuk seluruh unit yaitu 123123. Ini untuk username awal. Sudah pasti sama 123123. Nah, kita akan coba sign in ya. Setelah sudah diisi semua sudah benar, kita sign in. Kita masuk ke dashboard Bimba, diawali dengan tagline Bimba. Relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana, kita bisa close dulu. Nah, seperti yang tadi sudah saya perlihatkan ya, untuk di login, menu login. Nah, ini untuk menu login nanti Bapak Ibu kami sarankan untuk mengubah password. Nah, untuk mengubah password Bapak Ibu bisa klik gambar foto profil di bagian kanan atas. Bapak Ibu klik nanti akan muncul change password dan logout. Nah, ini untuk change password ini untuk mengubah password, mengubah sandi. Kemudian untuk logout untuk keluar dari laporan aplikasi. Kita pilih yang change password. Kemudian kita masukkan ya. Kita masukkan old password atau password lama kita. Password lama itu
123 123. Kemudian dimasukkan password barunya. Untuk password baru ini sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan unitnya masing-masing ya. Jadi silahkan Bapak Ibu kreasikan passwordnya masing-masing. Yang terpenting setelah new password ini ya dan juga confirm password ini untuk mengkonfirmasi password dari new password terus di atas. Jadi new password dan confirm password ini sama isinya. Nah, setelah new password dan confirm password ini sudah di-input, kami harapkan Bapak Ibu juga menyimpan hasil dari password barunya karena riskan untuk lupa ya, riskan untuk lupa. Nah, kenapa kami sarankan Bapak Ibu untuk ganti password? Karena tadi ya, untuk username dan passwordnya ini kan seluruh unit ya, hampir 2000-an unit ini menggunakan password yang sama, yaitu 123 123. Nah, ketika Bapak Ibu salah satu angka saja memasukkan digit angka, nah ini akan riskan atau ada kemungkinan Bapak Ibu akan masuk ke database atau masuk ke laporan aplikasi unit lain atau sebaliknya unit lain yang masuk ke laporan aplikasi dari Bapak Ibu. Nah, maka itu kami sarankan kepada Bapak Ibu untuk ganti password agar kerahasiaan data dan juga laporan dari Bapak Ibu ini terjaga di untuk masing-masing unitnya seperti itu ya. Nah, kalau new password dan confirm password sudah diisi dengan password yang sama, kemudian tinggal Bapak Ibu update password. Nah, ya seperti itu ya. Jangan lupa disimpan di tempat-tempat yang di handphone, di buku, catatan gitu ya, agar gampang untuk mencarinya kalau lupa password yang digunakan. Oke, baik. Untuk fitur yang pertama ya, tadi fitur login sudah dijelaskan. Kemudian fitur yang kedua ini ada fitur profil. Ya, ada fitur profil. Nah, untuk profil ini di dalamnya adalah profil unit, kontak, dan rekening. Ya, kita masuk lagi ke aplikasinya. Nah, di sini ya, profil unit di kiri samping kiri. Nah, ini ada menu-menu yang bisa kita klik. Nah, untuk profil unit ada di sini. Nah, di dalamnya ada profil unit, nomor cabang, nama unit, kontak personnya, kemudian nomor rekening banknya. Nah, ini adalah data-data dari unit Bapak Ibu semuanya ya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu cek datanya, apakah profil unitnya sudah benar, nomor cabang sampai dengan nama korwilnya, kontaknya dari telepon HP sampai dengan alamatnya, kemudian rekening banknya dari nama bank sampai dengan atas namanya, ini sudah sesuai atau belum. Nah, kalau belum sesuai, Bapak Ibu bisa melaporkan ya. Nah, bisa melaporkan di call center dari divisi kemitraan atau laporan Bimba. Nah, ini ada nomor handphonenya, ada nomor handphone dan email yang bisa dihubungi. Nah, Bapak Ibu bisa klik laporan ya. Laporan ini nanti Bapak Ibu akan diarahkan. Di sini ada nomor WhatsApp dan juga email dari divisi kemitraan. Nah, nanti akan dibantu untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di data profil. Karena untuk profil unit ini hanya bisa diakses oleh pusat. Jadi, Bapak Ibu hanya bisa mengecek, bisa melihat, tetapi tidak bisa mengubah atau mengedit. Seperti itu ya. Oke, profil unit sudah selesai, sudah cukup. Nah, profil unit hanya pengecekan saja. Setelah itu tinggal Bapak Ibu isi-isinya ada di data staff, data murid, data keuangan. Oke, kita masuk ke tiga data staff, ada daftar staff, input dan update. Kemudian ada tombol tambah staff, tombol impor staff, tombol download impor staff result, kolom aksi. Di sini ada lihat, edit, dan hapus. Kita langsung masuk lagi ke aplikasinya. Kita masuk ke menu staff ya. Menu staff ada daftar staff di sini. Kita pilih yang daftar staff.
Nah, kalau belum diisi, jadi datanya akan kosong seperti ini ya, Bapak Ibu. Kalau baru mulai mengisi pun pasti akan kosong seperti ini. Nah, tinggal kita isi di dalamnya. Ini ada tambah staff ya, di sini di kiri atas. Kemudian ada impor staff, ini di kanan atas. Nah, ini tambah staff dan impor staff. Ini fungsinya sama untuk menambahkan staff atau relawan yang ada di unit, menambahkan data staff, data relawan yang ada di unit, data guru, data kepala unit ya yang ada di unit. Nah, bedanya untuk tambah staff ini menambahkan secara manual satu persatu per nama ya. Satu nama satu nama. Untuk impor staff ini bisa digunakan eh, secara banyak data gitu. Misalkan ada 10 data nama yang mau dimasukkan, nah 10-10-nya nanti bisa kita langsung upload sekaligus. Ya, yang pertama saya akan mencoba untuk mengarahkan tambah staf terlebih dahulu, menjelaskan terkait tambah staf secara manual. Nah, ini tinggal kita tambahkan nicknya. Nick ini nomor induk, bukan, nomor induk karyawan ya, bukan nomor induk kependudukan ya, bukan nik KTP, tetapi nomor induk kepegawaian. Jadi silahkan bisa disesuaikan saja sesuai dengan unitnya masing-masing. Contoh mau menggunakan nomor urut saja Pak dari misalkan satu gitu ya. Kemudian menggunakan nama orangnya ya misalkan. Kemudian jabatannya contoh misalkan kepala unit. Berikutnya statusnya aktif, departemennya Bimba Ayuweo. Tanggal masuknya disesuaikan dengan tanggal masuknya. Kita bisa pilih tahun ya dengan diklik di atasnya seperti ini. Nah, atau kalau ditulis manual juga bisa, tapi menggunakannya harus strip. Contoh misalkan 01 strip 01 strip 2020. Nah, ini misalnya. Kemudian kita pilih di sini. Kemudian tanggal lahir, nah disesuaikan saja. Misalkan tanggal lahirnya, nah seperti ini ya, contoh. Misal. Nomor telepon bisa disesuaikan, kemudian emailnya misalkan ya. Nah, nomor rekening bank atas nama ini opsional. Boleh diisi, boleh tidak. Kalaupun mau diisi silahkan ya. Kalau tidak diisi juga tidak masalah. Nah, ini opsional, bergantung kebutuhan dari masing-masing unit saja. Kita cek lagi ya, misalkan ini sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah sesuai datanya, nik, nama, jabatan, status, departemen, hingga nomor rekening atas namanya sudah sesuai, tinggal kita simpan. Nah, ini nicknya sudah pernah saya gunakan, jadi kita tidak boleh menggunakan nick yang sama. Jadi mungkin coba saya gunakan nick seperti ini ya. Nah, data yang kita masukkan ini akan masuk di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi nicknya, nama, kepala jabatan, status, departemen, tanggal masuk, masa kerja. Kemudian di sini ada kolom aksi, ada lihat staff. Ya, lihat staff ini untuk melihat data staff. Kemudian selanjutnya ada ubah staff. Nah, ini untuk mengubah data staff kecuali nick. Ya, nick ini tidak bisa diubah. Nicknya tidak bisa diubah. Jadi yang bisa diubah dari nama sampai dengan atas nama. Oke, kalau misalkan sudah semuanya sudah bisa, sudah sesuai, tinggal kita simpan. Nah, seperti itu. Kemudian ada set as out staff atau ini untuk menandakan bahwasannya staff tersebut sudah resign atau sudah keluar. Nah, contoh misalkan pindah kerja seperti ini, tinggal kita set sebagai keluar. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini contohnya ya. Jadi ini untuk kolom aksinya, ini untuk eh, penginputan tambah staf satu persatu. Nah, ini di sini juga ada
tombol import staff, yaitu menambahkan data staff lebih dari satu ya. Misalkan datanya banyak gitu. Nah, ini bisa menggunakan tombol import staff. Nah, caranya ini kita harus menggunakan tambahan aplikasi ya untuk biar lebih memudahkan. Nah, ini aplikasinya kami juga sudah menyediakan. Nah, seperti ini master generate import. Nanti juga kami kirimkan untuk master seperti ini. Nah, contoh seperti ini ya. Jadi, misalkan, nah karena tadi kita sudah menggunakan NIK 31 agar lebih urut ya angkanya, kita menggunakan 32, 33, 34. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini saya sudah punya data ya. Ada 3 data yang akan saya input. Nah, nah, ini sudah sesuai dari NIK, nama, jabatan, status, departemen, tanggal masuk, tanggal lahir, nomor telepon, email, rekening bank atas nama. Nah, mohon dipastikan ya Bapak Ibu, status CSV-nya ini harus sudah checklist semua. Jangan sampai ada statusnya yang silang. Nah, silang seperti ini, jangan sampai silang atau tanda tanya. Nah, ini juga tidak boleh ya. Jadi semuanya harus bertanda checklist. Nah, kalau sudah checklist seperti ini berarti data yang akan kita masukkan benar. Nah, ini sudah sesuai, tinggal nanti kita masukkan ke data yang akan kita impor. Nah, kita klik ketika datanya sudah siap ya, di sini sudah checklist semua, maka kita kembali ke laporannya, kita klik import staff, kemudian klik here to download sample file. Nah, sampelnya kita download dulu, kemudian kita save. Nah, contoh kita save di sini ya. Nah, ini namanya import staff template ya, jangan sampai salah nanti. Kita save. Nah, setelah kita save, kita buka import staff template-nya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita hapus terlebih dahulu yang ada di di kolom nomor 2, kemudian kita sisakan di kolom nomor 1. Nah, kemudian data yang tadi, nah ini ada 3 data di sini ya. Ini jangan sampai dihapus ya. Nah, ini kita gunakan untuk eh, masternya atau kita gunakan untuk rumusnya. Nah, tinggal kita klik kanan, kita copy, kita masuk ke master tadi, import staff template-nya, kemudian kita klik kanan, paste menggunakan 1, 2, 3 atau paste value. Ya, sekali lagi caranya klik kanan, kita gunakan paste value. Nah, di sini sudah masuk ya ketiga nama yang akan saya masukkan. Setelah itu tinggal kita save, kita save. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, do you want to keep using that format? Kita yes. Nah, tinggal nanti kita upload ya. Kita upload, kita klik tanda merahnya, kemudian kita cari tadi data yang akan kita masukkan. Nah, tadi ada import staff template. Nah, kemudian kita coba untuk open, kita import. Nah, data sudah masuk, kita tunggu sebentar, akan ada laporan yang dikirimkan dari aplikasinya. Nah, berikut data laporannya, import staff result, kita save, kemudian kita klik ya, kita buka. Nah, akan muncul laporan yang sudah kita upload. Dari 3 data, ini laporannya sudah berhasil, berhasil, dan berhasil. Nah, kalau tidak berhasil nanti akan ada laporannya ya, tidak berhasilnya karena apa? Nah, nanti teman-teman bisa edit di sini, bisa edit di sininya, nanti tinggal di copy pastekan lagi, di-upload lagi, maka datanya sudah sesuai. Nah, ini datanya ya, sudah. Ini juga bisa diurutkan angkanya. Nah, ini dari NIK 31, 32, 33, 34. Sesuai dengan tanggal masuknya, masa kerjanya, nah seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi ada 2 tombol yang bisa digunakan. Ini hanya pilihan saja. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih mana yang lebih mudah ya.
Mana yang lebih mudah, mana yang lebih simpel. Nah, silakan Bapak Ibu gunakan. Kalau misalkan Bapak Ibu nyaman menggunakan tombol staf satu persatu, silakan. Nyaman menggunakan import staf langsung memasukkan beberapa data juga silakan. Jadi ini hanya pilihan saja. Oke, itu untuk staf ya. Untuk tambah daftar staf seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk fitur yang berikutnya, ada fitur murid ya. Yang keempat ada murid. Kita input di buku induk, input dan update, ada tombol tambah murid, tombol import murid aktif, tombol download import murid risal, kolom aksi, lihat, edit, hapus, set sebagai keluar, set sebagai aktif, perpanjang beasiswa. Kita masuk ke laporannya, kita masuk ke menu murid. Nah, ada di buku induk. Nah, di buku induk ya. Ini contoh misalkan ini sudah ada data-data dari kami ya yang sudah terinput, ada beberapa nama anak. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana untuk menambahkan murid? Nah, ada dua tombol sama seperti tombol data staff, menu staff, ada tambah murid dan juga import murid aktif. Untuk menambahkan satu persatu, untuk menambahkan lebih dari satu data. Kita bisa coba untuk menambahkan tambah murid. Nah, contoh. Nah, untuk NIM ya, NIM, NIM untuk buku induk ini wajib menggunakan 9 digit. Kita sudah menyediakan 5 digit, 5 digit, 5 digit yang pertama ini adalah nomor cabang. Nomor cabang dari unitnya masing-masing. Nah, tinggal Bapak Ibu menambahkan eh, 4 digit ya, menambahkan 4 digit. Nah, seperti ini. 4 digit, misalkan 31 berarti 0031. 0032, 0033. Nah, misalnya satu berarti 0001 seperti itu ya. Saya tidak bisa mencontohkan menggunakan 001 karena NIM ini sudah saya gunakan. Jadi ini contohnya misalkan saya menggunakan nomor 30 ya. Jadi kita menggunakan 0030. Nah, jadi di sini ada 4 digit, di depannya ada 5 digit. Untuk NIM kita menggunakan 9 digit. Nah, kemudian kita tinggal masukkan namanya. Nah, ini contoh misalkan namanya, nama anaknya, tempat tanggal lahirnya kita masukkan. Nah, tinggal kita masukkan tempat tanggal lahirnya misalkan sekian, tanggal masuknya, tanggal masuknya ya, tinggal kita sesuaikan. Nah, contoh misalkan tanggal masuknya seperti ini ya. Kemudian tahapannya, tahap lanjutan, kelasnya tinggal kita pilih, golongannya. Nah, ini ada beberapa golongan ya, Bapak Ibu. Jadi di sini ada banyak golongan dari kelas standar ya, S2, S3, S4, S5, S6. Paket 72 kelas khusus K2 ya, kelas khusus K3 seminggu 3 kali, K4 K5. Kemudian kelas beasiswa, beasiswa 100.000, beasiswa 200.000, beasiswa 50, duafa atau beasiswa full. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal pilih, disesuaikan saja. Misalkan ini yang selalu terpakai ya, pasti S3 atau standar 3 kali, seminggu 3 kali. Dan SPP disesuaikan dengan data murid ya. Eh, Unitnya masing-masing SPP-nya. Contoh misalkan SPP yang berlaku di sini ya adalah 250.000 contoh. Nah, untuk penulisannya berupa angka saja, tidak perlu menggunakan titik, tidak perlu menggunakan koma, tidak perlu menggunakan RP ya atau tanda dari nominal. Nah, tanda negara ya. Nah, ini hanya angkanya saja tulis misalkan 250.000. Kemudian kalau ada petugas trial silahkan bisa ditambahkan petugas trialnya. Kalau misalkan tidak ada juga tidak masalah.
Kemudian pilih nama gurunya, contoh misalkan ya, nama gurunya. Kemudian nama orang tuanya, misalkan ya. Dia nomor handphone orang tuanya. Kemudian ini note ini untuk catatan ya. Misalkan anaknya cuti, anaknya aktif kembali, belum bayar SPP dan sebagainya. Ini ada di sini, ini opsional. Kalau misalkan nanti ada catatan, kemudian ada info dari anak tersebut masuk dari mana gitu. Contoh misalkan info anak tersebut masuk dari Humas. Nah, seperti itu ya contoh. Nah, kemudian alamatnya. Ini contoh. Kalau sudah kita cek lagi nama, tempat tanggal lahir sampai dengan alamat. Kalau sudah sesuai tinggal kita simpan. Nah, murid baru telah berhasil disimpan. Nah, seperti ini ya. Jadi nama anaknya akan muncul. Nah, di kolom aksinya di sini juga ada set sebagai keluar ya. Ini contoh misalkan kita set sebagai keluar. Contoh pilih salah satu anak sudah lulus gitu ya. Set sebagai keluar. Tanggal keluarnya tanggal misalkan seperti ini. Set sebagai keluar. Nah, seperti ini ya. Jadi anak tanggal keluarnya sudah ada. Kemudian ada lagi lihat murid. Nah, di sini lihat murid. Nah, ini untuk melihat data murid. Jadi hanya untuk melihat saja. Kemudian ada lagi tadi untuk ubah murid ya. Di sini ada ubah murid. Nah, kita bisa mengubah nama-nama murid yang ada. Nah, kita seperti ini ya. Kalau sudah misalkan ini kita kasih note anaknya cuti. Nah, kalau misalkan ada anak cuti seperti ini ya. Karena anak cuti, nah ini disesuaikan saja SPP-nya. Kalau misalkan anak cuti, oh anak cuti itu tidak membayar SPP. Nah, karena di sini untuk nominalnya yang paling sedikit tidak boleh nol, jadi kita gunakan satu gitu ya, angka satu. Kalau misalkan, oh cuti membayar 50%, nah gitu juga tinggal kita sesuaikan. Misalkan membayarnya, tadi SPP-nya 250, hanya membayar 125.000. Seperti ini. Nah, ini tinggal disesuaikan. Misalkan ada anak yang cuti, seperti itu ya. Nah, ini tinggal kita simpan. Nah, tinggal kita simpan. Nah, seperti ini. Jadi akan muncul catatan anak cuti SPP-nya 125. Ini setelah kita ubah kita penyesuaian. Nah, oh ternyata dari anak yang sudah keluar gitu ya, sebelumnya sudah keluar. Ini anak sudah sebelumnya sudah keluar, tapi dia mau masuk lagi. Nah, Bapak Ibu juga bisa sebagai kalau misalkan mengeset sebagai murid aktif kembali seperti itu ya. Contoh misalkan, oh anak ini mau aktif kembali, tinggal Bapak Ibu seperti ini ya. Diklik set sebagai aktif. Nanti anak tersebut statusnya akan berubah. Nah, seperti ini. Statusnya akan kembali aktif. Seperti itu ya. Nah, lalu ada satu lagi di sini ada hapus. Ada hapus ya, di sini ada hapus murid. Nah, untuk hapus murid ini kalau misalkan ada data NIM yang salah saja. Jadi kalau misalkan muridnya keluar seperti ini, nah Bapak Ibu tinggal ubah muridnya saja ya. Kalau ada murid yang keluar seperti ini, yang diubah itu nominal SPP-nya agar tidak ada tagihan di bulan selanjutnya. Jadi kalau muridnya sudah keluar, SPP-nya diubah menjadi nol, kemudian kita simpan. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau ada murid keluar, SPP-nya diubah menjadi nol. Nah, seperti itu. Untuk murid yang sudah keluar seperti ini tidak perlu Bapak Ibu hapus. Jadi kita jadikan database ya, jadikan database murid setiap tahunnya atau murid kita selama kegiatan di Bimba masih berjalan seperti itu. Jadi agar kita juga nanti akan saya jelaskan terkait database ini seperti itu ya. Jadi pertumbuhan unit kita akan terlihat setiap bulannya seperti itu. Jadi murid keluarnya tidak perlu dihapus seperti itu.
Oke. Ya, itu untuk penambahan tadi ya, murid secara manual atau tambah murid satu persatu. Jadi tinggal di input NIM, nama sampai dengan alamatnya ya, disesuaikan. Kalau sudah sesuai tinggal kita simpan. Lalu berikutnya ada import murid aktif. Nah, ini kita menggunakan banyak data ya, langsung ada misalkan ada 10 data yang akan kita input. Nah, misalkan dirasa kalau input satu persatu kelamaan, kita bisa menggunakan ini. Nah, seperti tadi, kita juga gunakan master generate import. Di sini juga sudah saya siapkan name, nama, tempat lahir, tanggal masuk, tahapannya, kelas, golongan, tarif, status. Kemudian yang opsional itu petugas trial. Untuk membedakannya ada tanda pagar dan tanda bintang. Kalau yang bertanda bintang ini wajib diisi. Kalau yang bertanda pagar ini tidak wajib ya atau opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, kemudian ada nama guru, nama orang tua, nomor telepon, not, info, alamat. Dan sekali lagi mohon dipastikan untuk status CSV-nya checklist, checklist, dan checklist. Kalau ada yang silang, nah berarti ada yang salah gitu ya dari data kita. Nah, seperti ini kalau ada yang silang. Jadi jangan sampai ada yang silang, harus checklist semuanya. Nah, kalau sudah checklist semuanya, tinggal kita eh, copy ya. Nanti kita pastekan, kita coba download dulu untuk template-nya. Import murid template, kita save. Kemudian kita buka. Nah, jika ada data-data namanya, tinggal kita hapus. Kita sisakan untuk template awalnya. Lalu kita masuk lagi ke menu tadi, kita copy ya, jangan sampai salah ya. Nah, ini paling atas, kemudian kita blok, copy ya, klik kanan copy, kemudian kita kembali lagi ke impor murid template, kita paste ya, klik kanan, paste 123 atau paste value. Kalau sudah tinggal kita save. Do you want to keep using format? Yes. Nah, setelah sudah tinggal kita upload. Import murid template, jangan sampai salah ya. Kemudian kita impor. Nah, murid baru telah berhasil diproses. Kita tunggu terlebih sebentar. Ada resultnya, ada laporannya. Import student result. Nah, ini sudah laporannya sudah berhasil, berhasil, dan berhasil ya. Berarti datanya sudah masuk semua. Tinggal kita cek apakah datanya masuk sesuai dengan. Nah, di sini ya ada NIM 31, 32, 33. Atas namanya seperti ini ya. Nah, ada murid baru di sini. Nah, biasanya kalau ada murid baru, itu kan pasti ada nanti ada itunya ya. Ada pendaftaran, biaya pendaftaran ya. Nah, nanti kita set biaya pendaftarannya di keuangan seperti itu ya. Nah, ini nanti kita tambahkan di yang atas nama anak berikut ya. Nah, ini untuk murid atau buku induk ya untuk menu murid. Nah, kita lanjut ke menu selanjutnya. Sebelum kita masuk ke keuangan, kita masuk terlebih dahulu ke setting ya, setting preference, profit sharing atau bagi hasil. Di dalamnya ada tahun dan bulan. Nah, kita masuk ke menu setting ya, setting ya. Di sini ada setting, kemudian di tengah ada preference yang gambarnya gerigi ya. Nah, di sini ada royalti atau bagi hasil. Royalti bagi hasil. Ada tahun, ada bulan, ada profit share. Nah, tinggal kita sesuaikan. Bagi Bapak Ibu mitra pasti sudah tahu ya untuk bagi hasilnya ke Bimba yang sesuai dengan kesepakatan itu berapa persen. Nah, misalkan ini contoh 10% gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada Bapak Ibu kepala unit atau yang mewakili belum paham, belum tahu berapa profit share-nya, nah bisa langsung ditanyakan kepada mitranya untuk mengisi ya, diisi di sini. Jadi bisa diisi dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, ini profit share-nya atau bagi hasil royaltinya akan sama. Nah, tinggal diisi.
diisi semua. Setelah semuanya sudah diisi, tinggal kita klik update ya. Nah, ini bisa diganti ketika memang ada perubahan perubahan persentase bagi hasil. Kalau tidak ada perubahan berarti semuanya akan sesuai ya atau sudah tetap gitu ya untuk persentase bagi hasilnya. Nah, itu untuk preference settingnya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke 6. Kita masuk ke keuangan penerimaan, input, dan update. Tombol tambah penerimaan, tombol import penerimaan, departemen, tahun, kolom absi, lihat, dan hapus. Kita masuk ke menu keuangan, kemudian kita ke penerimaan. Nah, seperti ini. Ini ya, di sini ada tambah penerimaan, ada import penerimaan. Ada departemen, Bimba Ayueo, tahunnya, bulannya. Jadi ini juga bisa kita set ya tahunnya, bulannya gitu sesuai dengan yang mau kita lihat. Nah, contoh misalnya kita mau melihat penerimaan di bulan Februari, Januari. Nah, ini juga bisa. Nah, ini juga bisa ya. Jadi seperti itu. Tinggal kalau kita mau menginput penerimaan yang masuk, tinggal kita tambah penerimaan. Nah, kita pilih salah satu murid. Nah, tadi contoh misalkan ada yang murid baru. Nah, ini penerimaannya misalkan pilih murid, nama berikut, bayar SPP untuk 1 bulan. Ya, kita klik ya 1 bulan. Kemudian bayar untuk tahun dan bulan. Tahunnya sudah sesuai 2024, tapi bulannya salah ya. Di sini bulannya Januari. Nah, kita sesuaikan bulannya untuk bulan Maret. Nah, seperti ini ya. Bulan Maret, kemudian biaya SPP-nya sudah sesuai dengan buku induk. Nah, di sini ada penerimaan lainnya. Contoh misalkan pendaftaran. Oh, ada pendaftarannya 300.000 misalkan. Kemudian sudah, ini ada total data SPP penerimaan lainnya. Kemudian anak tersebut ternyata membeli kaos ya. Kaos anak. Kemudian ditambah lagi setelah kaos anak tersebut membeli tas gitu ya. Nah, ini contoh saja. Nah, jadi total keseluruhan di sini sudah ada. Tinggal metode bayarnya cash, edisi, atau transfer. Kita bisa menggunakan cash atau transfer. Kemudian kwitansi. Kwitansi ini kita sesuaikan saja. Contoh misalkan nomor urut ya. Nomor urut, oh ini di bulan Maret ini yang membayar pertama. Jadi kita kasih kwitansi nomor 1. Nah, boleh. Tanggal penerimaannya kita sesuaikan. Misalkan tanggal penerimaannya tanggal 11 gitu ya. Tanggal 11. Nah, seperti itu ya. Transfer kwitansi nomor 1. Ini penerimaan nomor 1 di bulan tersebut. Contoh ya. Kemudian tanggal penerimaan tanggal 11. Tinggal kita submit. Nah, oke. Datanya sudah masuk di sini ya. Kwitansi nomor 1. Total penerimaannya sekian. Nah, bisa kita view penerimaan. Nah, seperti ini ya. Kita lihat. Ini sebagai laporan untuk misalkan mitra ya. Mitra, oh ternyata ada murid baru yang membeli ini, kaos, membeli tas seperti itu. Nah, sesuai tadi ya. Kita masuk lagi ke preference tadi untuk royalti. Yang masuk royalti ini hanya SPP ya. Hanya biaya SPP. Untuk biaya pendaftaran, biaya kaos, dan biaya anak ini akan tetap masuk ke unit seperti itu ya, masuk ke unitnya masing-masing seperti itu. Tinggal disesuaikan dengan unitnya. Jadi yang masuk bagi hasil hanya biaya SPP seperti itu. Oke, kita kembali. Nah, seperti ini. Nah, contoh misalkan ada penerimaan lagi, tinggal tinggal kita input lagi. Contoh misalkan ada yang membayar penerimaan ya. Nah, untuk bayar SPP untuk, nah ini jangan lupa, kemudian bayar tahun bulan, tahunnya sudah sesuai, bulannya belum sesuai, kita sesuaikan bulan Maret. Kemudian untuk bayar SPP-nya, biaya SPP-nya sekian. Contoh ini hanya membayar SPP saja, seperti ini ya. Nah, metode pembayarannya misalkan menggunakan transfer. Nah, karena anak ini adalah yang membayar kedua gitu. Nah, kwitansinya kita bisa sesuaikan ke
nomor 2 seperti itu ya. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan sesuai dengan tanggal pembayarannya ya di sini. Di sini dengan tanggal penerimaan, kemudian kita submit. Nah, data penerimaan akan masuk ya di sini. Kwitansinya seperti ini. Nah, nah, begitu seterusnya ya, tinggal disesuaikan saja dengan total penerimaan yang didapatkan atau yang dibayarkan seperti itu. Jadi nanti tinggal ditambah penerimaan, tambah penerimaan seperti itu. Oke ya, itu untuk keuangan penerimaan. Kemudian ada dua, ada lagi selanjutnya keuangan data SPP. Ini untuk pengecekan keuangan ya. Kita kembali keuangan, kemudian data SPP. Nah, di sini data SPP adalah untuk pengecekan. Contoh misalkan di sini ada Departemen Bimba Ayuweo tahun bulan yang sudah bayar ada dua murid 500.000 ya. Ada dua murid tadi SPP-nya 250.000. Kemudian yang belum bayar ada 6 murid dengan total penerimaannya, total SPP-nya 725.000. Nah, ini kalau yang belum bayar akan silang, kalau yang sudah bayar akan checklist. Nah, seperti ini ya. Ini untuk pengecekannya seperti ini. Oke ya. Ini untuk keuangan data SPP. Kemudian ada lagi keuangan bagi hasil ke-8 ya. Keuangan bagi hasil Departemen tahun bulan laporan bagi hasil. Keuangan bagi hasil. Nah, di sini ya. Nah, rekapitulasi murid. Murid aktif bulan lalu 7, murid baru bulan ini 1, murid keluar bulan ini 1, murid aktif bulan ini 7, murid yang harus bayar SPP 7, murid yang sudah bayar SPP 2, murid yang belum bayar SPP 5. Kemudian murid yang bayar pendaftaran 1, murid yang bayar SPP 2 500.000, persentase royaltinya 10. Nah, jumlah royalti yang dibayarkan 50.000 ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan uang pendaftaran. Nah, yang di royalti bagi hasilnya hanya SPP-nya saja. Seperti itu ya. Ini bisa Bapak Ibu juga bisa sesuaikan gitu. Misalkan mau lihat bulan-bulan berikutnya ini juga bisa seperti ini ya. Jadi tinggal disesuaikan saja gitu. Nah, contoh seperti ini ya. Oke, itu untuk bagi hasil. Kemudian berikutnya keuangan kirim laporan. Ini berulang setiap bulan, ya, berulang setiap bulan. Ada tombol tambah data, departemen, tahun, dan bulan. Keuangan kirim laporan. Nah, kita di sini ada Bimba departemennya, tahun, bulan. Tambah data, ya. Kemudian laporan untuk bulan gitu ya. Nah, misalkan kita laporan untuk bulan Maret gitu ya. Nah, bulan Maret ini sampai di tanggal 31. Jadi kita laporannya kita tanggalnya di tanggal akhir bulan saja gitu ya, misalkan. Nah, kalau misalkan kita mau laporan bulan Februari juga kita ambilnya di akhir bulan gitu ya, setiap akhir tanggal akhir bulan gitu. Karena ini bulan Maret, kita laporannya untuk bulan Maret, jadi tanggalnya tanggal 31 Maret 2024. Bukti bayar. Nah, ini misalkan Bapak Ibu sudah membayar royalti bagi hasil kepada pusat. Nah, Bapak Ibu bisa eh, mengupload bukti ya, bukti pembayaran royalti ke laporan ini. Nah, contoh kita browse ya, kita browse, kemudian kita masuk gitu ya. Ini contoh misalkan, nah misalkan ya, misalkan ini adalah bukti transfernya, sudah kita upload. Nah, seperti ini. Oke, jadi laporannya sudah ya, ini sudah masuk laporannya, laporan untuk bulan Maret.
tanggal kirim laporannya, tanggal upload laporannya gitu. Nah, ini sekarang harus bayarnya berapa, SPP-nya berapa, persentasenya 10%, nah, kemudian bukti bayarnya akan masuk di sini. Nah, yang terakhir, yang ke-10 ada DPU ya. Data pertumbuhan atau perkembangan unit. Ada departemen tahun, data perkembangan murid atau unit, ada murid, keuangan, grafik, data perkembangan unit. Kita ke DPU ya, di sini DPU. Nah, ada departemen tahun, data perkembangan unit, nomor cabang, bimba unit, statusnya, tahunnya. Nah, kemudian ada data muridnya dari bulan, aktif bulan lalu berapa, baru bulan keluar bulan, terus sampai dengan murid duafanya, total pendapatannya, total pendapatan SPP ya, pendaftaran SPP, jumlah royalti yang dibayarkan, tanggal kirim laporan. Nah, kalau laporannya sudah diterima pusat, di sini juga akan tertera tanggal ya, akan tertera tanggal. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada grafik data perkembangan unit. Nah, ini bulan Januari ada 5 murid, bulan Februari ada 7 murid, di bulan Maret 7 murid. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada grafiknya 5 murid, 7 murid, 7 murid dan seterusnya. Nanti kalau muridnya bergantung dengan perkembangan unitnya, muridnya bertambah atau menurun. Seperti itu ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu untuk 10 fitur utama Webbase unit aktif yang harus Bapak Ibu pahami dan laporkan seperti itu. Untuk yang lainnya ya, yang lainnya ini tidak perlu Bapak Ibu laporkan seperti itu ya. Jadi untuk yang lainnya misalkan absensi di murid ada banyak. Nah, itu tidak perlu Bapak Ibu gunakan, tidak perlu Bapak Ibu buka. Cukup menggunakan 10 fitur ini saja yang harus Bapak Ibu laporkan. Selebihnya nanti kalau misalkan memang mau digunakan silahkan, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting 10 fitur ini sudah Bapak Ibu pahami dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu laporkan. Seperti itu ya. Bapak Ibu semuanya untuk pengisian dan penginputan laporannya. Untuk itu nanti akan kami kirimkan datanya, baik itu fitur ini ya dan juga master generate-nya ke email masing-masing. Jadi nanti silahkan dicek emailnya setelah mungkin hari ini atau besok ya agar nanti bisa menerima dari laporan ini. Dan untuk selanjutnya kita mungkin bisa langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada saya dan juga Bunda Nani yang siap membantu Bapak Ibu semuanya atas kendala-kendala mungkin yang dialami ketika menginput atau mungkin yang baru baru saja melihat aplikasinya. Nah, silakan kita buka untuk sesi diskusinya. Silakan bisa langsung raise hand ataupun membuka mikrofonnya. Baik, terima kasih Mas Arief. Oh ya Bunda, Uh, silakan. Sekedar tambahan dari yang sudah diinformasikan atau sudah dijelaskan oleh Mas Arief, perihal kirim laporan itu tidak perlu menunggu 1 bulan untuk kirim laporan. Jadi ketika Ibu mengisi data, entah itu data murid atau data laporan, bisa langsung dikirim laporannya. Jadi tidak perlu menunggu di akhir gitu. Jadi kami akan menerima laporan setiap waktu gitu. Jadi laporan ini bukan menunggu sampai akhir. Nah, ketika sudah akhir, baru Ibu cek kembali, nah baru dilaporkan pembayarannya seperti itu, ya. Jadi kalau kirim laporan satu murid aja deh, dikirim aja langsung seperti itu. Ya, biar datanya ke kaminya itu update, gitu, ya. Oke, ini ada yang menanyakan tadi di lewat chatting ya, Bapak Ferry M. Adrianti. Ibu Ferry atau Bapak Ferry, maaf nih. M. Adrianti Priuk. Kami belum pernah diberikan link apa aplikasi atau apapun, jadi belum pernah lihat sama sekali, Bu. Baik, untuk Bapak atau Ibu Ferry ini bisa kirimkan data nama dan nama unitnya ke nomor WA saya, Bu.
Pak, Bapak atau Ibu ya. 0815 85 88 8372. Nanti akan kami kirimkan link dan tambahannya mungkin atau dikirim ya email juga boleh ke emailnya Pak Arif ya, nanti akan diinformasikan link dan metode apa namanya yang tadi tekniknya ya. Itu mungkin informasi yang dapat saya tambahkan, Mas Arif. Ya, baik. Terima kasih Bunda atas tambahan informasinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, silahkan ya. Jika ada yang mau bertanya, bisa langsung raise hand ataupun eh, chatting ya ke pertanyaan. Nah, selanjutnya karena belum ada yang raise hand, saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk dan belum terjawab. Selamat siang, dari Bu Ani dari Bimba Unit Dharmagiri, Gianyar, Bali. Nah, selamat siang. Saya mau tanya jika laporannya sudah terlanjur terkirimkan dan ternyata ada data yang salah dan ingin dirubah. Contohnya laporan saat kirim isi foto kwitansi pembayaran yang harusnya untuk laporan Januari ternyata masuk ke laporan Februari dan sudah terupload. Baru cek setelah bulan berikutnya ternyata salah dan tidak bisa diedit atau dirubah lagi. Itu gimana caranya ya? Oke. Oke, baik. Jadi ini untuk kirim laporan tadi ya. Ya, saya bantu sambil share screen. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Contoh misalkan tadi kirim laporan ya. Tadi mungkin disampaikan oleh Bunda Nani juga ya, ditambahkan. Kalau untuk penginputan ini bisa dilaksanakan pada hari tersebut gitu ya, langsung gitu ya, karena laporannya ini real time akan langsung diterima oleh pusat untuk laporannya. Tapi untuk laporan pembayaran bagi hasil ya seperti ini ya, kirim laporan. Nah, ini bisa untuk kalau sudah dibayarkan gitu ya. Kalau sudah dibayarkan langsung dikirimkan. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Nah, kalau misalkan ada kesalahan, nah Bapak Ibu tinggal tambah data lagi saja gitu ya, tanggal tinggal data, kemudian laporannya ya disesuaikan, misalkan tadi laporan Januari atau Februari tadi ya. Nah, harusnya untuk laporan Januari, nah Bapak Ibu tinggal masuk saja. Nah, di sini untuk laporan Januari karena sudah berlalu, jadi coba kita pilih ke tanggal 31 Januarinya. Nah, kemudian tinggal Bapak Ibu drag drop lagi ya, tadi diupload lagi laporannya. Nah, seperti ini. Tinggal nanti diupdate seperti itu ya. Diupdate. Nah, nanti akan muncul Bu. Di bulan ini memang tidak ada, tetapi di bulan Januari nanti sudah ada laporannya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu konfirmasikan saja ke Bunda Nani atau ke pengawasnya seperti itu. Nanti akan diupdate lagi ya. Datanya juga sudah masuk yang update seperti itu. Atau mungkin dari Bunda Nani ada tambahan? Oke, mungkin yang dimaksud kesalahan data itu apa ya tadi? Data Laporan foto kwitansi pembayaran royalti sepertinya, Bun. gitu. Kalau kalau itu sih memang betul, cuman takutnya dia salah masukin data Januari ke Februari gitu. Setahu saya tadi kayaknya gitu deh, enggak ya? Sa- Laporan saat kirim isi foto kwitansi Oh, pembayaran. kwitansi. Oke, kalau itu betul. Oke. Hmm. Ini ada pertanyaan nih Mas Arif nih. Ini kalau di pasif gimana nih? Jika anak guru atau motivator, biaya SPP-nya berapa dan bagaimana cara melaporkannya? Oke, baik. Nah, jika anak guru atau motivator ya, kalau di Bimba pasif ya atau yang di operasionalnya dikelola oleh pusat gitu ya. Nah, ini untuk anak guru dan motivator ini kita berikan beasiswa 200.000 per bulannya ya, Bu. Jadi contoh misalkan saat ini di pusat itu biaya SPP-nya Terus 300 305.
Nah, contoh misalkan 300 ya, contoh ya, ini misalkan anak guru tersebut gitu ya. Nah, ini contoh misalkan. Jadi kalau misalkan SPP yang ada itu 250, nah kita kasih beasiswa 200.000 seperti ini ya. Beasiswa S3B2 beasiswa 200.000. Nah, SPP-nya tinggal kita ganti, Bu. Jadi 250 ini dikurangi 200.000 berarti tinggal kita sesuaikan saja SPP-nya. SPP-nya 550.000 gitu ya. Nah, tinggal kita simpan seperti ini, Bu. 500 Jadi besar. 50, Bun. Oh, betul. Ya, sudah 50.000 ya, seperti ini. Jadi golongannya beasiswa 200.000 seminggu 3 kali, 50.000 untuk SPP-nya. Seperti itu, Bapak atau Ibu Ferry di Priuk Jaya, ya. Kalau itu di unit pasif. Kalau Ya, untuk itu unit kalau di, aktif, kita mm-mm. kembalikan ke mitra masing-masing kebijakannya, ya. Ya, betul. Jadi untuk Dan unit tetap pas, harus dilaporkan. mm-mm. Ya, betul. Jadi untuk unit aktif silahkan disesuaikan saja dengan kebijakan unitnya Mm-mm. masing-masing seperti itu, Bapak. Jadi itu hanya sebagai contoh kalau di unit pasif, di unit yang dikelola operasionalnya oleh pusat, kita anak motivator kita kasih beasiswa 200.000 seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Ferry sudah dijelaskan. Iya, Ibu Ferry. Ya, seperti itu ya, Bu Ferry ya. Kemudian Oke, satu lagi Bun ada dari Bimba Kali Gandu, Kota Serang. ya silakan. Kok aku Kota nggak nggak Serang. nggak kebaca ya ininya, ya. Oh, ini di Langsung ke dari Mas direct Arif ya. message ya. Oh, ya ya. Kami dari Mitra ada 7 unit laporan per unit dikirim ke Mitra tanggal 31. Untuk kirim ke pusat apakah bisa awal bulan berikutnya? Bisa Boleh. dibantu jawab Bun. Jadi ada dari Mm-mm. Mitra ada 7 unit laporan per unit dikirim ke Mitra tanggal Mm-mm. 31. Untuk kirim Mm-mm. ke pusat apakah bisa awal bulan berikutnya? Seperti itu. Bisa, karena batas waktu pengiriman laporan itu tanggal 5 di bulan berikutnya. Oke, jadi batas untuk pengiriman laporan unit itu tanggal 5 bulan berikutnya Ya. gitu ya Bun. Mm-mm. Oke, seperti itu ya. Dari Bimba Kaligandu, Kota Serang. Dan masing-masing ya laporannya, jadi tidak disatukan semua unit, tapi masing-masing laporan unitnya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, silahkan. Bisa raise hand, bisa buka mikrofonnya, kita ngobrol langsung. Kalau ngobrol langsung tuh lebih seru gitu Iya, biasanya. betul. Iya, silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, Ibu Ferry, ada pertanyaan lagi? Lewat ini Boleh aja, Bu. Lewat dibuka mikrofonnya, Bu. dibuka aja mikrofonnya, Bu. Jadi pertanyaannya sampai ke Jadi kita ini semua tidak semua salah orang gitu. semua orang tahu gitu loh. Jadi kita bahas ya tahu. Ya, Halo. silakan Bu Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Ferry. Mohon maaf, saya pikir tadi Bapak. Ya nggak apa-apa Bu, udah biasa dikira bapak-bapak. Iya, karena ada nama Yantinya aja di belakangnya tuh jadi Ibu ya. Ya, Baik, silakan Bu Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Arif dan Ibu Nani, ini Nah, kami kan baru buka gitu ya. Terus Mitra juga kebetulan ownernya itu tidak bisa bergabung hari ini. Ada titipan nggak apa-apa. pertanyaan nih, Monggo. masalah penggajian bagaimana ya sistem penggajiannya? Aduh, kalau Jadi sistem penggajian, melaporkannya dilaporkan atau bagaimana sih? Nggak ada ah, pelaporan ya kalau ke sana ya? ah, kalau sistem penggajian itu tidak dilaporkan, Bu. Itu kebijakan mitra masing-masing. Perihal SPP, perihal penggajian, perihal libur pun mitra punya kebijakan masing-masing gitu. Jadi kalau kami mungkin masalah libur itu kami samakan dengan pemerintah, entah itu libur
libur apa, terutama sebentar lagi libur Lebaran ya. Nah, itu Mm-mm. mungkin sama dengan pemerintah. Tapi kalau mitra boleh punya kebijakan masing-masing. Umpamanya saya mau libur dari tanggal 5 5 April atau mau libur dari tanggal 6 April. Kalau kalau di pusat kan dimulai dari tanggal berapa ya? 9 kalau nggak salah, saya lupa. Nah, itu mitra boleh punya kebijakan masing-masing. SPP, penggajian gitu loh. Tapi kalau kalau mau apa berpatokan, eh, kalau kalau kami menyamakan semua penggajian atau SPP, itu tidak bisa karena Bimba itu kan seluruh Indonesia gitu ya. Jadi eh, apa namanya, dan punya wilayahnya masing-masing gitu loh. Nanti ada yang wilayahnya hanya di daerah gitu. Kalau kami samakan SPP-nya ya tidak mungkin seperti itu, Bu. Begitu juga dengan penggajian gitu loh. Penggajian mungkin di kota besar dengan di daerah gitu. Itu beda seperti itu, Bu. Tapi Bu, kalau Hmm, misalnya kita mungkin nanti by itu ya, maksudnya By WA sendiri aja. aja ya by WA Heeh, gitu. heeh. Maksudnya bisakah di sharing gitu sistem penggajiannya yang standarnya itu seperti apa, seperti itu? Karena Benar, oke. ownernya ini sendiri belum ada gambaran Hmm, sistemnya itu seperti apa gitu. Oke, baik. Kalau di kami ini, kami menyebutnya bukan karyawan atau staf, tapi relawan, Bu. Jadi perhitungannya ada Keren. sendiri gitu. Ada hitungannya sendiri, ada kategorinya seperti itu, dan hitungannya itu per jam kalau di pusat ya. Nanti, Oh, kerja. nanti kalau itu, kalau ibu memang agak-agak sedikit ini sih apa, kategorinya itu bisa naik turun sesuai dengan uh, Murid, jumlah bukan murid. bukan bukan dengan atasannya istilahnya gitu loh. Nah, kalau dia apa namanya jamnya kurang maka disesuaikan gitu. Bisa naik atau turun gitu kalau penggajian seperti itu, Bu. Oh, Tapi nanti sekalian kalau memang ada ya, hitungan yang sebelum ada itu, nanti mungkin bisa jadi perhitungan dari unit. Ini periuk ya, Jaya di mana, Bu? di Tangerang, Bu. Tangerang mungkin masih Iya, masuk kota besar ya. iya, iya, masih kota, kita di kota, masuk wilayah kota memang Iya, Tangerang. iya. Ya, nanti Eh, dikirim WA ke saya aja, Bu, ya. Baik, iya soalnya nanti kita bisa WA-an pribadi aja ya Bu ya. Ya, japri aja Oke langsung. baik, Ya. baik. Tapi nanti saya di share nomornya juga bisa ya Bu ya. Udah Nomor- saya kirim tadi ke itu, ke Oh gitu. apa? Ke chatting. Saya pikir itu nomor Pak Arif ya, nomor Ibu ya Bukan itu nomor saya saya tanya. itu, Bu. Oke baik, baik, baik. Oke. Terima Makasih, kasih Bu. Bu. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silahkan Bapak Ibu. Yang lainnya mungkin yang ingin bertanya, bisa ya langsung aktifkan mikrofonnya. Oke, sekali lagi kami informasikan ya, aplikasi ini digunakan agar mempermudah mitra-mitra untuk membuat laporan. Karena apabila tidak menggunakan aplikasi, kami akan mempertimbangkan kemungkinan untuk melanjutkan kontrak kerjasamanya gitu, untuk perpanjangannya gitu. Karena dengan laporan menggunakan aplikasi ini merupakan suatu kewajiban ya bagi mitra gitu. Jadi apabila karena batas waktu kemarin kan harusnya 2024 ya, Januari 2024 sudah menggunakan gitu. Jadi kami ingin semua mitra di setiap setiap ada pembelajaran seperti ini sudah bulan depannya sudah bisa menggunakan. Kami akan pantau terus laporan unit mana yang belum menggunakan gitu loh. Ya. Jadi kami berharap mitra-mitra sudah bisa menggunakan di aplikasi ini di bulan-bulan berikutnya. Demikian. Oke, ada lagi? Ya, silahkan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung dibuka mikrofonnya ataupun raise hand ya.
Ya, Bapak Ibu mumpung masih ada waktu ini, kita bisa berdiskusi, bisa tanya jawab, silahkan. Atau Bunda mau jalan-jalan, Bun? Ingin bertanya ke teman-teman? Oke, kalau begitu saya bertanya deh. Dengan Ibu Riri ini, Bu Riri dari unit apa ya Bu Riri? Assalamualaikum Bu Riri. Halo Ibu Riri. Mungkin nggak mendengar suara saya ya. Sinyalnya lagi Sinyal. kendala kayaknya, Bun. Sepertinya. Videonya nge-freeze. Nah, gitu. Oke, atau dengan unit PKP Cibubur ini, dengan unitnya Pak Sucono. Apa kabar dengan Ibu Gina ya? Bukan, Bukan, dengan Ayu. Ibu Ayu. Sore, Bun. Apa kabar? Baik-baik, Bun. Gimana, Alhamdulillah. sehat, Bun? Alhamdulillah. Tapi suaranya lagi habis kebanyakan nyanyi, jadinya suaranya serak. Ya. Oh gitu. Susah ya kalau biduan. Gimana Bu Ayu, ini unit lama ini belum menggunakan aplikasi nih. Aduh. Iya, memang. Tapi saya sih Alasannya apa udah itu? update data-data udah diupdate, Bun. Cuma tinggal eksekusinya aja sih. Tinggal laporannya, Nah, semua data sih udah diinput semuanya. Dari ayo tahun pelan-pelan, kemarin, cuma memang pelan-pelan aja. saya udah tinggal update-update yang baru-baru aja sama update yang murid-murid keluar aja sih, Bun. Gitu. Ya kemarin saya lihat tuh di data unit yang belum masih offline. Aduh, PKP unit lama. Iya Bun, mudah-mudahan ya udahlah bulan depan kita udah mulai lagi lah eksekusi langsung itu. Oke, ya. Di bantu dicoba ya Bu ya. Iya, oke Bun. Baik, terima kasih Bayu. Terima kasih Bun. Oke, baik. Kita ke mana lagi nih? Taman Alamanda. Bu Ririnya sudah ada, Bun? Ya, Bu Riri. Halo Bu Riri. Oh, terkendala jaringan lagi sepertinya. Nggak apa-apa. Oke, kita sampai jam berapa Mas Arif? 15.30 ya? Iya, Karena puasa ya. puasa, Bun. Ya, itu Bu jamnya Riri. Halo Bu Riri. Mic-nya dinyalain? Mic-nya belum dinyalain. Belum ada suaranya. Hujan di sini lagi deras sekali ya, petir. Kenapa Bu? Di sini hujan deras Oh, sama alah. petir ya. Di mana lokasi Bu? Saya di Bogor di Pantes. ya. Kota hujan ya. Iya betul. Unit apa Bu? Ya, kendala lagi. Bogor, kota hujan. Lalu ada kendala. Oke, ada pertanyaan nih Mas Arif nih dari Ibu Desi. ya, Bun. Dari Bu Desi, izin bertanya, Bapak dan Ibu, kalau di Bimba ada batas maksimal untuk murid cuti tidak ya? Nah, Masalah kalau operasional nih Mas Arif. ya untuk
Kalau di pasif saat ini justru malah tidak ada cuti Cuti. gitu Bun. Ya, ya kalau di pasif ya untuk operasional unit yang dikelola oleh Pusat. operasionalnya pusat itu tidak ada cuti justru. Cuti hanya diberikan untuk murid yang sakit Sakit. gitu ya, sakit dengan keterangan dokter. Itu kalau tidak ada dalam kehalangan seperti itu tidak ada cuti kalau di eh, unit pasif gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman atau Bapak Ibu di mitra, unit mitra, nah ini tadi ya sesuai dengan Kebijakan masing-masing. kebijakannya masing-masing lagi dikembalikan ke Bapak Ibu mitra. Kalau dirasa memang diperlukan cuti, boleh silahkan gitu. Seperti itu ya. Mungkin bisa Karena diperjelas lagi, Bun. Oke, karena setahu saya ketentuan dulu pasif kan boleh cuti tapi bayar setengah seperti itu ya. Iya, Dan nanti 50%. gantinya Modul. modul seperti itu, boleh seperti itu, dibuat aturan seperti itu Bu. Jadi batas maksimalnya hanya cuti itu 1 bulan, tidak boleh 2 bulan. Kalau 2 bulan ya dianggap keluar dan masuk lagi. Kenapa tidak diizinkan berlama-lama? Karena orang tua anak-anak cepat lupa gitu loh kalau tidak ada pembelajaran di rumah gitu loh. Atau ketika terlalu lama tidak ada pembelajaran lah seperti itu, takutnya lupa gitu. Lebih baik berhenti terus nanti masuk lagi sebagai murid baru. Itu. Yang dikhawatirkan seperti itu Bu ya, kalau terlalu lama cuti di unit aktif seperti itu. Kalau mau ya itu cuti 1 bulan, tetap bayar separuh dan digantikan dengan modul. Mana Bu Riri udah nggak ada lagi. Oke Bu Desi, semoga dipahami ya. Sama-sama Bu Desi. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Karena waktu sudah menunjukkan 15.23 ya, waktunya tinggal sedikit lagi. Silakan Bapak Ibu. Mumpung masih ada waktu karena untuk jam operasionalnya kita sampai jam 4 saja, jadi harus dipercepat untuk trainingnya ya. Bagaimana Bu Ferry, ada pertanyaan lagi? Iya, lalu ya tempat baru kayaknya pertanyaan tuh banyak gitu ya. Nggak apa-apa Bu, lebih baik Bu. Jadi bisa jadi ilmu juga buat yang lain. Insya Allah, amin. Jadi nanti ketika kan belum pernah nih buka aplikasi belum pernah diberitahu sebelumnya, jadi sekarang baru tahu akan ada aplikasi seperti ini. Nah, kan nanti ketika dibuka tuh pasti akan banyak pertanyaan. Sekarang sih belum terlalu bingung apa yang mau ditanya gitu ya Pak. Belum lakukan soalnya. Mungkin nanti kalau misalnya kami ada pertanyaan, kita join Zoom meeting seperti ini lagi atau bisa langsung japri ke Bapak atau ke Ibu? Harusnya bagaimana maksudnya? Harus Silakan, join. silakan Bu, nanti WA ke saya atau nanti ada petugas yang lainnya juga. Gitu. Baik. Bisa WA ke saya nanti kalau itu ya. Iya, oke, baik. Oke, terima kasih. Sama. Ya, baik. Terima kasih Bu Ferry. Lalu ada pertanyaan dari Pak Ilham Fadil. Mohon maaf Pak, mau tanya cara mengubah nama unit yang salah di aplikasi, nama unit Kota Tambun Selatan, sedangkan nama unit kami Kampung Tambun Selatan. Ya, tadi ya untuk nama unit, sebentar saya sambil buka profil ya, untuk profil unitnya yang seperti saya sampaikan gitu. Nah, untuk profil ini memang yang diberi akses untuk mengubah hanya pusat gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikannya ke baik itu ke Bunda Nani ya. Tadi ada nomor yang di-share atau di sini juga ada ya untuk call center dari divisi kemitraan ya di
laporan sini ya, di bawahnya dashboard ada laporan. Nah, di sini ada call centernya. Baik itu nomor HP WhatsApp ataupun email seperti itu ya. Oke, nanti untuk profilnya akan diupdate gitu ya, disesuaikan. Jadi nanti tinggal Bapak sampaikan saja kalau ada kesalahan nama, nanti akan diubah untuk namanya. Seperti itu, Bapak. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau memang kalau sudah cukup bisa kita akhiri saja untuk pertemuan hari ini ya. Oke, mungkin nanti kalau ada yang belum paham bisa lagi ikut bulan depan Mas Arif. Ya, baik, Bun. Oke, baik ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk meet training pada kali ini kita akhiri terlebih dahulu. Nanti jika ada yang masih bingung atau ingin bertanya-tanya, jadi bisa ke call center ini ya, bisa dicatat nomornya atau di screenshot atau yang sudah punya aplikasinya bisa dilaporkan, bisa dilihat sendiri ya untuk namanya, nomornya. Nah, kemudian untuk bulan depan jika ada yang ingin mengikuti lagi juga silahkan masih bisa bisa menghubungi kami ya, saya ataupun divisi kemitraan atau juga bisa yang sudah punya link pendaftarannya bisa langsung mengisi link pendaftaran, nanti akan kami undang via email seperti biasa ya. Dan untuk laporan kali ini tadi baik itu record, terus fitur web base dan master generate ini juga nanti akan kami kirimkan via email. Jadi nanti Bapak Ibu yang belum punya atau di emailnya tidak ada bisa menghubungi kami juga. Nanti akan kami kirimkan seperti itu. Mungkin dari Bunda Nani untuk mengakhiri training ini ada yang ingin disampaikan? Silahkan Bun. Ya, baik. Terima kasih Mas Arif. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu mitra atau kepala unit atau yang mewakilinya ya untuk pembelajaran hari ini. Kami berharap aplikasi ini sudah dapat digunakan di bulan-bulan berikutnya karena ini adalah kewajiban dari mitra ya ketika sudah bekerja sama dengan Bimba IWO sebagai mitra, dan semoga dapat membantu dan melancarkan laporan dari unit-unit aktif kita. Baik, dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau kesalahan dari meeting hari ini. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar hingga akhir. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.